gon' say what's up to me. Okay, so now you wanna make love to me. Girl, if you don't get the fuck from me, I know you. Halo semua, kembali lagi di YouTube channel aku, Sania Agustina. Di video sebelumnya, aku sudah membahas mengenai beban dan pendapatan lainnya dalam audio accounting. Nah, sekarang aku akan membahas mengenai pengelolaan aset dalam audio accounting. Oke, kita lanjut ke pembahasan pengelolaan aset. Simak videonya ya. Sebelum aku membahas lebih jauh mengenai pengelolaan aset, kita harus tahu dulu sebelumnya apa itu aset. Nah, jadi aset itu adalah sumber-sumber daya bernilai ekonomi milik pribadi atau perusahaan dan diharapkan bisa menghasilkan keuntungan di masa mendatang. Dalam dunia akuntansi ini, aset merujuk pada segala sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh entitas seperti perusahaan atau sebuah organisasi. Nah, jenis aset-aset ini dibagi menjadi dua, yaitu ada aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar merupakan harta yang dimiliki perusahaan yang bisa digunakan dan dicairkan dalam waktu yang singkat. Ciri-ciri dari aset lancar yaitu mudah untuk dijual atau dibeli dalam kurun waktu 1 tahun. Ada beberapa contoh aset lancar yaitu yang pertama ada dana tunai. Dana tunai merupakan uang tunai yang disimpan dalam bentuk kas perusahaan. Lalu investasi jangka pendek merupakan uang tunai yang tersisa dari kegiatan produksi yang dikembangkan kembali untuk menghasilkan keuntungan. Lalu ada piutang wesel. Piutang wesel ini memiliki tujuan untuk menagih utang dari perusahaan lain. Lalu ada piutang dagang, merupakan surat tagihan bagi perusahaan dalam wujud kredit. Lalu ada surat berharga, yaitu surat yang diterbitkan oleh perusahaan sebagai bukti kepemilikan yang mewakili nilai kekayaan. Lalu ada persediaan. Persediaan merupakan aset lancar yang berbentuk barang dan perlengkapan yang memiliki tujuan untuk aktivitas perusahaan. Selanjutnya ada aset tidak lancar. Aset tidak lancar ini bisa disebut juga sebagai aset jangka panjang. Aset tidak lancar merupakan aset yang dimiliki perusahaan, namun tidak dapat diukur jumlahnya secara jelas dan memungkinkan akan terjadinya depresiasi mata uang. Aset tidak lancar memiliki 3 jenis, yaitu investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah jenis investasi yang bisa dicairkan dalam waktu melebihi 12 bulan. Wujud dari investasi jangka panjang ini yaitu berupa obligasi, saham, dana khusus yang bertujuan untuk pelunasan utang jangka panjang. Lalu ada aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud merupakan aset yang tidak memiliki wujud fisik. Beberapa contoh dari aset ini yaitu hak paten, hak guna bangunan, goodwill, hak sewa, hak paten, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada aset tetap. Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan. Contoh dari aktiva yang masuk ke dalam jenis aset tetap yaitu ada bangunan, mesin, tanah, gedung, kendaraan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tujuan dari pengelolaan aset di dalam audio accounting. Nah, jadi tujuan pengelolaan aset dalam audio accounting adalah untuk memastikan aset perusahaan tercatat dengan benar, mengoptimalkan nilai aset, serta menyediakan informasi yang transparan dan akurat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan kepatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya ada langkah-langkah menginput aset, yaitu pertama-tama kalian pilih fitur accounting, lalu klik menu configuration, pilih yang asset models, selanjutnya kalian klik new untuk membuat model aset yang baru. Nah, di sini kalian bisa langsung masukkan semua detail aset models seperti nama asetnya, misalnya bangunan ataupun kendaraan dan lain sebagainya. Lalu kalian isi detail depreciation method-nya seperti metode garis lurus ataupun metode menurun, sesuaikan saja dengan perusahaan kalian. Nah, lalu isi duration-nya dan years-nya. Setelah itu masukkan computation. Selanjutnya, sesuaikan depreciation account, expense account, dan jurnalnya. Setelah semuanya sudah terisi, kalian bisa saja langsung klik send message. Nah, yang terakhir
terakhir ada manfaat dari pengelolaan aset. Yang pertama yaitu otomatisasi dalam perhitungan depresiasi aset. Odoo secara otomatis menghitung depresiasi berdasarkan metode yang dipilih perusahaan, seperti garis lurus ataupun saldo menurun, mengurangi beban administratif dan potensi kesalahan manusia dalam perhitungan manual. Lalu, perusahaan dapat mencatat dan melacak setiap detail terkait aset, seperti harga pembelian, tanggal pembelian, lokasi, dan status. Hal ini membantu memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi yang lengkap dan akurat mengenai aset mereka, yang penting untuk mengelola keuangan yang efektif. Lalu yang terakhir, sistem ini tidak hanya mencatat aset, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk mengelola pemeliharaan rutin dan perbaikan aset. Dengan jadwal pemeliharaan yang terorganisir, perusahaan dapat memperpanjang umur aset dan menghindari biaya perbaikan yang tidak terduga, yang pada gilirannya dapat mengurangi pengeluaran operasionalnya. Itulah pembahasan mengenai pengelolaan aset. Terima kasih sudah menonton. See you next video.